kaum milenial itu sudah bergeser minatnya terhadap broadcast ini, tidak lagi broadcast konvensional yang kita kenal selama ini, yaitu radio dan televisi. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Ketemu lagi dengan podcast Om Bahar. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Kakak Mutia Atika, mantan Ketua KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tahun 2015-2016 dan sekarang masih menjadi komisioner di KPID Sumatera Utara. Kita sapa beliau. Halo Kak Atika. Ya, halo Bang Bahar. Kita supaya akrab podcastnya Om Bahar. Jadi manggil Om. Oh iya, panggil Om. Iya. Siap, Om Bahar. Oh siap. Kak Atika, kita senang sekali Kakak sudah hadir di sini. Kakak adalah orang kedua bintang tamu yang wanita setelah Ibu Sekda beberapa episode yang lalu. Iya. Kakak silakanlah Kak, kita ngobrol-ngobrol bagaimana sebenarnya pandangan, apalagi Kakak sebagai koordinator seksi penyiaran ya, apa istilahnya? Koordinator, kalau sekarang saya menjadi koordinator bidang perizinan di KPID Provinsi Sumatera Utara. Jadi ngurusin izin-izinnya lembaga penyiaran, mau radio, mau TV, itu urusan di bidang perizinan. Kakak lah yang ngurusin itu ya? Iya Om. Nah, kita kalau urusin itu semua. Ini menarik. Berarti untuk podcast bagaimana perkembangannya? Kalau podcast ini kan menarik ya Om Bahar ya. Makanya saya senang dengan sangat-sangat senang sekali. Apalagi menjadi orang kedua perempuan setelah Ibu Sekda yang hadir di podcastnya Om Bahar ini. Iya betul. Jadi podcast ini kan cikal bakalnya bisa dibilang berawal dari radio. Hanya saja bukan hanya, kalau radio itu kan hanya suara, audio hanya audio yang bisa terdengar. Tetapi di podcast ini kan audio dan video gitu yang kelihatan. Jadi perpaduan antara radio dan siaran tayang seperti televisi gitu ya. Tapi ranahnya bukan di TV seperti biasa, melalui internet, YouTube begitu ya. Pokoknya ini lagi ngetren banget. Makanya saya begitu diundang sama Om Bahar, wah saya senang sekali diundang Om Bahar gitu. Dan ini menarik. Menarik ya. Kakak mungkin punya catatan khusus sebelum hadir kemarin tentang podcast. Mungkin udah melihat yang lain Kak? Kalau podcast ini awalnya tadi udah disampaikan, terus juga banyak diminati kalau dibilang apa ya? Kaum milenial ya Om ya. Nah makanya Om punya ide seperti ini luar biasa nih Om. Gimana sih idenya Om kemarin kok bisa bikin podcast gini? Jadi memang pada awalnya kebetulan kita awalnya itu kan di produksi di Senyum Production. Kita punya staff ini bersama Jiat, Adam, Tama. Ini mereka ngobrol ke saya. Om katanya ini saatnya sebenarnya saatnya ini zamannya milenial ini ada podcast. Tapi katanya kalau kami yang hostnya sepertinya nanti nggak bakalan bisa menghadirkan seperti kakak gitu katanya. Jadi mereka minta supaya jadi hostnya saya. Dan mereka memberikan ide-ide luar biasa. Misalnya Om harus ada style. Om pakai jaket, pakai kacamata. Ini ide-ide orang si Adam, si Ziad supaya menarik gitu, supaya begitu orang tahu podcast Om Bahar, terus ini stylenya seperti ini. Misalnya hari ini kakak lihat seperti ini, ya saya harusnya ikut seperti kakak pakai ini ya, pakai facial. Tapi kita udah siapkan, tapi mungkin nggak mungkin ada berdouble, kakak aja lah ya. Yang penting kan kita tetap menjaga jarak. Kalau zaman sekarang emang harus jaga jarak, tetap pakai alat-alat kesehatan terkait dengan protokol kesehatan. Iya betul. Nah kalau kita ngobrolin ini sih sebenarnya hal-hal yang lagi tren, yang ini kedepannya mungkin akan semakin berkembang ya Om ya di podcast ini. Dan orang kayaknya sekarang tuh lebih suka
buka-buka internet, buka-buka handphone karena Iya, sebentar aja di iya. tangan udah ada nih kayak gini nih. Bentar nih begitu ke sharing, begitu podcastnya Om tayang naik ya kita udah Hmm. bisa langsung klik Iya, gitu, klik, udah bisa iya. nonton, udah bisa tahu, ya kan Om? Iya betul. Mm-mm. Jadi memang mungkin kakak bisa berikan gambaran ke depannya. Prospeknya ini kalau untuk yang hal-hal seperti ini, podcast misalnya, tentunya KPID punya pemikiran. Silakan, gimana kira-kira? Kalau ngelihat ke depannya ini prospek sekali gitu ya. Makanya perkembangannya nanti akan banyak diminati, semakin diminati oleh kaum-kaum milenial tentunya, Om. Nah, jangankan kaum milenial, nanti semua akan bergeser kelihatannya dengan adanya podcast ini. Nah, kalau dilihat tadi cikal bakalnya itu seperti radio gitu ya. Radio sekarang harus diakui ada sedikit pergeseran pendengar, Iya, iya. kemudian pergeseran audiens, pergeseran apa namanya iklan Iya, juga iya. ada. Nah, makanya ini suatu hal yang baru di mana memang teknologi menjadi utamanya. Hmm. Kelihatannya ke depan ini prospek. Prospek ya. Apalagi di mana-mana nanti handphone itu sudah kayak kalau dulu kan handphone barang mewah ya Om Iya, ya. iya. Sekarang mah handphone nggak bawa barang mewah lagi. Iya. Semua orang hampir punya gitu ya. Bahkan semua pelajar ya. Iya sekarang dengan adanya belajar daringnya Iya. semuanya. Iya benar. Nah jadi sangat terjangkau lah bisa Iya, dimiliki oleh cukup banyak orang kalau handphone. Jadi bisa nonton podcast dari handphone aja Iya cukup. betul. Kalau sehari-hari mungkin ada sesama aktivis mungkin ngobrol bahwa ini menjadi sarana baru. Udah pernah ada dibicarain tuh ya? Iya. Sudah dibicarakan tapi kalau untuk masuk ke ranahnya KPID Belum ya? butuh ini kali ya Om, butuh para anggota dewan ya yang nanti mengetok palu masuk ke undang-undangnya. Iya. Apakah ini masih ini menjadi masuk sebagai kategori penyiaran atau media baru atau apa sebutannya nanti Iya, itu kan harus diketok palu Iya, dan betul. dirumuskan dulu oleh para anggota dewan dan nanti diketok palu Iya betul. untuk menjadi undang-undang ya Om. Iya. Jadi menarik memang Kak. Kalau Kakak bisa menggambarkan lagi saat ini ke depan mungkin ya kalau kita melihat para apa ya ibu-ibu mungkin perlu juga diingatkan bahwa hal-hal seperti ini kaum wanita ini kan ininya beda nih pandangannya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini dan kita minta melalui kakak nanti diimbau lah sempatkan waktu untuk nonton podcast seperti kita. Ya pastilah kalau ibu-ibu yang rasanya sih sekarang sudah akrab lah dengan teknologi internet Om dan juga mungkin sudah mulai mengikuti perkembangan podcast. Makanya ke depan kelihatannya ini akan berkembang dan diminati. Makanya jangan ini Om, jangan jangan pernah berhenti di podcast. Nanti penontonnya berkurang gitu, nggak ini lagi kan kalau terus ada hadir tayangannya ada pasti mudah-mudahan kayaknya sih minatnya akan semakin bertambah. Orang melihat podcast. Betul. Jadi memang dibutuhkan inilah kerja keras juga kawan-kawan karena tanpa dukungan pemirsa ya kan mereka harus bantu dengan subscribe misalnya like udah itu udah komen kan gitu ya Kak. Silakan dihimbau lah Kak siapa aja nih teman-teman kakak nih. Ya nanti di subscribe saja ya kan nanti pasti akan tayang di YouTube ya Om ya akan tayang di YouTube silakan aja di subscribe-nya apa Om? Udah langsung aja di channelnya podcast Om Bahar. Podcast Om Bahar. Ya. Podcast Om Bahar di subscribe ini ya kalau kita bilang sih para pendengar radio gitu kan lembaga-lembaga penyiaran atau juga masyarakat penyiaran boleh podcast subscribe di di podcastnya Om Bahar.
podcast Senyumnya Om Senyum Om Bahar, Bahar. ya. Ya, semua masyarakat penyiaran boleh subscribe podcastnya Senyum Om Bahar. Om Bahar. Aduh. Pokoknya kita punya yel-yel bahwa selalu tersenyum dan berpikir indah. Nah, itu dia, Kak. Wow. Jadi kakak kaum ini ya, Ya. kaum wanita kan modelnya senyum nih Iya dong. kemana-mana. Jadi kita senyum dan satu kami memberikan masukan selalu berpikir indah. Nah, mungkin kakak bisa membayangkan kalau kita nanti lebih ke ngobrol ke masyarakat bahwa senyum itu kan ibadah gitu ya. Ya. Nah, kemudian kita berpikir indah, tidak negatif thinking kepada orang lain, kan gitu kira-kira. Wah, jadi saya yang banyak ngobrol nih, Kak. Ya apa-apa, Ya. Om Bahar, kita ngobrol. Iya. Sambil saya juga kan harus tahu bagaimana podcastnya Senyum Om Bahar ini. Harusnya ada tulisannya Senyum Om Bahar. Iya, kita memang produksi Senyum Production. Jadi podcast harusnya memang ada Senyum Om Bahar, aslinya seperti itu. Tapi ke depan kita akan lebih akrab apa aja, karena pada awalnya kita menggiring ini di Dewan Kesenian Sumatera Utara, Kak. Ini aktivitas kita menggarap semua kalangan supaya lebih intens untuk mengenal kegiatan-kegiatan Dewan Kesenian di Sumatera Utara. Kayak gitu awalnya, Kak. Mungkin kakak bisa memberikan masukan dari sisi lain, khususnya dari inilah dunia broadcast. Gimana lagi yang harus kami lakukan ya, Kak? Yang jelas harus dilakukan cukup banyak ini sih ya, Om. Keberlangsungan, kontinuitas ya. Iya, karena kalau nggak continue nanti orang kecarian. Iya. Mana nih gitu kan. Mau subscribe juga nanti ya keburu berganti beralih gitu kan. Yang penting sih itu. Terus diisi dengan tamu-tamu atau konten-konten yang menarik di podcast ini. Banyak ya, misalnya kita ngobrolin soal Sumatera Utara, karena kan kalau kita podcast ini yang nonton juga bisa jadi bukan cuma orang Sumatera Utara kan, seluruh dunia nih. Iya. Lewat YouTube ya. Makanya kita cerita aja tentang Sumatera Utara. Sumatera Utara tuh punya banyak potensi kan. Baru-baru ini sebuah pariwisata terbesar di Sumatera Utara, Danau Toba mendapat geopark itu ya. Iya, cerita itu kan orang banyak yang pengen tahu yang belum pernah ke sana tuh rasanya ngeliat Danau Toba seperti apa. Kemudian kita juga kalau sekarang kan mau pilkada nih, Iya. Kita pilkada yang di Sumatera Utara juga gimana gitu kan. Terbesar loh sekarang. Terbanyak 23 kabupaten kota. Benar, makanya KPID juga ikut berpartisipasi, berandil di situ. Kita punya MOU dengan KPU, terus juga dengan Bawaslu dan KPID gitu untuk ikut berperan serta dalam proses pilkada gitu kan. Karena mau nggak mau kan nanti para calon pilkadanya itu ya Om akan menggunakan sarana kampanyenya atau sarana sosialisasi dirinya, pengenalan dirinya melalui lembaga penyiaran. Sebenarnya melalui podcast ini juga bisa dong. Harusnya begitu. Ya nanti melalui kakak kasihlah channelnya, ayo kesini gitu. Gak apa-apa, para calon-calon bupati, wali kota itu kita undang ngobrol ya kan. Menyampaikan visi dan misinya ya kan gitu, Kak. Selain lembaga penyiaran yang digunakan untuk sarana kampanye kan itu lebih efektif ya Om ya, karena sekarang kan udah nggak boleh berkerumun banyak. Kalau dulu kan kampanye di lapangan, kampanye tatap muka, sekarang kan proses kampanyenya sudah diganti terkait dengan pandemi COVID-19 yang masih saja berlangsung nih, masih terus marak ya, bahkan belakangan ini banyak pemberitaan. Nah, makanya kayak podcast, radio, televisi itu bisa dijadikan sarana untuk kampanye tanpa harus tatap muka, kerumunan massa. Nah kan lebih aman dan kita ikut menjaga kesehatan
semua gitu ya, kesehatan Semua. diri kita dan juga kesehatan masyarakat. Betul sekali. Mhm. Untuk kegiatan aktivitas yang lain juga saya kira ya, Iya, pemuda-pemudi yang di Kota Medan Sumatera Utara, benar. karena memang ada ini interaksi dari beberapa penonton. Mhm. Wah, ini sesuatu yang baru karena Mhm. kita memulai di luar Pulau Jawa, Kak. Oh, Ya kan, dan saya lihat udah ada beberapa podcast bermunculan juga di Medan, ya kita bangga, kita sama-sama aja bangun gitu. tapi perlu juga Om kalau misalnya banyak ya, ada beberapa podcast di Hmm. Sumatera Utara, dijalin aja Om ininya, Ada persatuan ya, boleh. semacam itu. Jadi bisa dapat banyak informasi terkait podcast, kemudian Ya, bisa sharing-sharing juga gitu. Nah, tapi kan masing-masing podcast juga punya ciri khas ya kan, betul. nggak perlu juga terlalu merasa kompetitor karena kan kayak Om Bahar nih udah ciri Ya. khas banget, Ya, soalnya ya, dengan ya, jaketnya, ya. kacamata hitamnya. Betul. Ya. Jadi nggak akan mungkin ada podcast lain selain ada yang di podcast Senyumnya Om Bahar. Ya, nggak apa-apa nanti kalau misalnya pun ada mereka emang punya waktu, ya kakak berkenanlah menjadi mediatornya, kan gitu ya kan. Boleh. Sekali waktu kita undang, kita cari nomor kontak mereka, kita ngumpul. Iya. Kami hadirkan kakak, kita ngobrol-ngobrol Boleh misalnya. Bang. Cocok ya? Boleh. Ini Pokoknya kalau udah sama Om Bahar pokoknya boleh lah. oh gitu ya. Ini barangkali Kak ke depan, tapi sebelum ngobrol Kak minum dulu. Oke. Ini ada air mineral aja nih. Terima kasih. Kita minum dulu Om. Terkait dengan kegiatan kakak kan konon ini orang sastra nih ya Kak ya. Ya, Alumni di USU ya Kak ya. alumni USU. Ini kan dunia seni khususnya sastra sekarang berkembang Kak. Ya insya Allah besok kita jadwalkan hari Kamis itu akan ada 4 penyair wanita yang membuat buku satu judulnya Bumi Perempuan. Ada Kak Seri, Kak Novita dan 2 lagi penyair wanita. Mereka akan kita undang. Mungkin besok Kak Seri udah berkenan mewakili yang 4 orang, yang 3 orang lagi. Ya seperti ini kita ngobrol-ngobrol Kak. Bagaimana proses kreatifnya. Nah sebagai orang sastra ada yang bisa dikomentari Kak? Ya senang lah Om kalau sastra itu semakin berkembang dan masih ada yang mau berkarya, menghasilkan karya-karya sastra. Bukannya hal yang mudah juga menghasilkan karya sastra, itu kan butuh pemikiran, butuh semangat, jiwa yang memang arahnya dan punya talenta ke sana gitu. Jadi saya sih seneng kalau sastra karena katanya orang-orang yang menyukai sastra itu hatinya lembut, damai. Ya kalau sudah lembut, sudah damai kan efeknya luar biasa itu ke sesama manusia juga akan damai, ucapannya lembut, nggak kasar. Akhirnya menciptakan satu situasi yang kondusif kan Om ya. Iya betul. Daripada kita ngomong kasar, bawaannya mau marah lah, itu belum apa-apa pasti udah ini mau ke toko lah ini kalau kata orang Medan ya. Jadi memang kita ingin Kak beberapa wanita seperti kakak, tokoh-tokoh nanti mungkin melalui kakak bolehlah rekomendasi siapa lagi supaya ramai, supaya seimbang. Jadi udah hampir sekitar 26 episode. Ini didominasi dengan bapak-bapak ini, dengan om-om. Jadi saya kepingin kita nanti melalui kakak. Ini nih Mbak ini misalnya, Mbak ini karena banyak tokoh-tokoh di Sumatera Utara. Siap Om. Nah saya ada juga sudah coba Dokter Lili, ketua sekolah olahraga itu, beliau juga berkenan. Ya saya insya Allah berkenan nanti kita atur waktu kayak gitu Kak.
Jadi mungkin kakak juga kan banyak nih Sumatera Utara. Banyak sekali. Banyak toko-toko perempuan banyak. Toko perempuan Iya, ya. toko-toko perempuan yang bergerak di berbagai macam bidang. Iya. Kemudian sekali-kali juga boleh Om Bahar undang misalnya bagaimana kisah apa ya mbak-mbak, ibu-ibu penggendong Ya, jambu jambu gendong. gendong, Iya, ah. karena kemarin saya kebetulan ada dengan komunitas mereka gitu bersama-sama ada sebuah kegiatan. Jadi menarik sih mereka sehari-hari tuh bikin jamu gendong. Kemudian dengan telatennya gendong jamu keliling. Coba Iya. Om, itu kan katanya perempuan sering sekali dianggap lemah kan, tapi Iya. coba deh jalan keliling bawa jamu gendong itu kan bukti sebuah bahwa perempuan itu kuat. Kuat ya. Apalagi nanti bakul jamunya kita bawa kemari ya di meja. Seru pasti. Nanti kita cobain ya. Kita coba. Iya sekalian. Gak apa-apa Kak. Kalau gitu-gitu itu yang menarik. Iya. Karena konten yang menarik bahkan ada kalau kita lihat secara nasional podcast itu menghadirkan yang terjadi aktual. Ini terjadi langsung diundang misalnya. Kita bisa lihat lah. Mudah-mudahan kita arahnya mau ke sana Kak. Iya. Misalnya bahkan sampai pelaku kriminal sekalipun misalnya kalau dia berkenan setelah bebas menjalani hukuman dia mau ngobrol kita undang. Bagaimana Anda bisa menjadi penjahat misalnya? Kan gitu kira-kira. Dan apa rasanya di penjara itu ya? Kan kita nggak tahu juga. Iya. Kapok nggak ya Om ya? Mudah-mudahan sih kapok. Ya mudah-mudahan hal-hal seperti itu atau dia nanti berprestasi tapi di luar kemampuan dia, di luar batas wajar dia, hanya seorang disabilitas misalnya ya, tapi memiliki kemampuan. Iya ada tuh dia disabilitas tapi dia punya kemampuan. Nah, kita biasanya waktu itu kalau pada saat acara-acara tertentu sih ya Om ya, mereka memang punya komunitasnya sendiri. Jadi boleh kapan-kapan diundang aja di podcastnya Om Bahar ini. Boleh. Bahar. Bagaimana kisah seorang disabilitas tapi dia tetap harus menjalani hari-harinya gitu kan. Interaksinya tetap sama orang normal kayak kita gini. Oh gitu ya. Iya. Tapi dia ada yang nggak punya kaki Om. Di Medan ya? Di Medan. Jadi hanya tangan aja, dia nggak punya kaki ya, tapi dia beraktivitas biasa. Jadi sepertinya kakak selalu juga ya keliling ketemu kegiatan kegiatan sosial ya. Iya. Jadi kegiatan utamanya saya tuh Om memang ada di KPID sehari-hari. Tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan lain di luar KPID yang saya ikutin seperti tadi itu dengan komunitas jamu, dengan komunitas penyandang disabilitas. Ya inilah buat ada semacam ininya lembaganya atau apa? Kalau lembaganya sih mereka enggak, tapi mereka hanya kakak maksudnya jalan enggak. Kita hanya seperti volunteer aja, tapi gitu kita ya. enggak pakai lembaga. Tapi ada beberapa orang gitu ya, semacam kumpulan-kumpulannya gitu. Itu menarik itu. Dan biasanya memang ibu-ibu selain tugas pokoknya ada yang lain gitu ya kayak ya namanya juga untuk ini ya mengisi, menyeimbang ya kan. Kalau kegiatan olahraga apa Kak olahraganya? Kakak ini kelihatannya olahraganya bagus nih. Iya. Kalau olahraga dulu sebelum pandemi rutin berenang Om. Karena katanya untuk semua olahraga yang terbaik itu adalah berenang. Iya, menggerakkan semua otot tubuh, saraf gitu ya, saraf-saraf tubuh. Tapi karena udah pandemi gini dihentikan dulu berenangnya, ganti dengan jogging biasa aja. Goes enggak goes? Goes kadang-kadang. Ya, bukan dibilang latah ya Om. Dari dulu juga dari masih SD, SMP, SMA udah goes ya? Goes, tapi sekarang malah semakin booming ya. Iya booming udah rame. Padahal dulu zaman masih SD tuh setiap sore pasti main sepeda. Kita naik sepeda, sekolah juga naik sepeda. Iya. Jadi menarik memang Kak, hal seperti ini. Saya kira kakak gak boleh bosan. Besok-besok kalau ada ide baru, ini mau ceritain ini boleh kita kumpul lagi di sini, kan gitu ya Kak? Iya oke Om.
pasti. Iya. Kemudian khusus untuk ini Kak, kaum milenial, Iya. Kakak punya langkah-langkah strategis pengalaman di KPID, bagaimana mengarahkan mereka supaya memberdayakan kecanggihan alat sekarang ini jangan sampai over, misalnya ada tip-tip khusus Kak? Kalau kemarin waktu KPID ada semacam pertemuan dengan para pelajar, waktu saya juga memberikan training broadcast ya, pelatihan broadcasting kepada para pelajar, kebanyakan diantaranya itu siswa SMA. Jadi waktu saya tanya, siapa yang pernah denger radio? Ya, entah malu-malu, tapi pada akhirnya dijawab bahwa mereka termasuk yang jarang mendengarkan radio dan menonton televisi. Ternyata para pelajar yang sekarang ini gitu usianya kelas 2, kelas 1 sampai kelas 3 SMA lah rata-rata itu ya Om. Jadi saya tanya siapa yang tahu radio ini? Diem. Gitu, entah malu-malu entah enggak, tapi pada akhirnya saya pengen tahu kan. Mereka jawab nggak tahu. Nah, ini bukan pulling, tapi dari sini bisa terlihat bahwa ada pergeseran kaum milenial. Saya bilangnya kaum milenial kalau pelajar-pelajar sekarang, karena mereka pasti sudah sangat akrab dengan teknologi internet, minimal dengan handphone ya. Jadi mereka bilang mereka jarang mendengarkan radio. Kemudian saya tanya televisi hanya di jam-jam tertentu. Artinya tidak terlalu banyak lagi para pelajar khususnya yang saya tanya saat itu nonton TV dan dengar radio. Nah saya tanya tokoh-tokoh atau katakanlah youtuber yang ada di media YouTube itu ya, mereka tahu kenal ya? Malah saya tuh kaget-kaget gitu ya, ada nama-nama yang bagi saya asing, ada nama-nama yang memang karena dia sudah YouTuber banget kan. Jadi ya itu mungkin bisa sedikit ambil kesimpulan walaupun tidak pulling, bahwa ternyata para pelajar yang kita sebut sebagai kaum milenial itu sudah bergeser minatnya terhadap broadcast ini, tidak lagi broadcast konvensional yang kita kenal selama ini yaitu radio dan televisi, tapi bergeser ke media-media lain seperti salah satunya ini podcast atau YouTube gitu ya, atau yang menggunakan teknologi internet lainnya. Itu artinya kan kita hanya mengingatkan jangan larut, saya kira gitu ya. Iya. Nah para pelajar itu juga pasti punya jam-jam tertentu lah untuk itu. Cuman kalau dibilang jangan larut itu perlu pengawasan dari keluarga ya Om ya, orang tua lah ya, dari ibu bapaknya untuk mengawasi, karena semua ada di handphone. Sebentar saja mereka tinggal membeli, kalau istilahnya masih siswa, mereka pakai paket data. Mungkin kalau kita udah nggak pakai paket data ya Om ya, kita udah yang unlimited lah gitu, mau apa aja juga udah bisa di handphone. Tapi kalau siswa mungkin masih dibatasi dengan paket data. Nah mungkin bapak ibunya boleh kontrol, misalnya seminggu hanya boleh atau sebulan hanya boleh 1 kali beli paket data. Nah, itu kan juga salah satu cara untuk membatasi siswa larut dalam internet sehari-hari gitu ya. Dibatasi juga uang sakunya, kemudian diperhatikan juga jam-jam kapan saja boleh bersantai, artinya di situ juga boleh melihat utak-atik handphone, utak-atik laptop gitu kan. Nah, selebihnya ya tetap harus perhatikan belajarnya. Itu sih Om. Nah, karena kalau sampai sekarang filter langsung dari handphone atau dari internetnya kan nggak ada ya, kecuali dari mungkin Kominfo, situs ini diblok gitu ya. Nah, itu nggak ada, jadi harus memang pengawasan orang tua. Kalau misalnya nih ada katakanlah komunitas tertentu ingin melakukan kegiatan yang sifatnya bersama-sama menggunakan media ini, media handphone, podcast atau apa namanya, kayaknya butuh ini ya, kayak butuh bimbingan juga. Artinya
mungkin di sini peran KPID juga memberikan gambaran sebaiknya itu seperti ini, misalnya gimana tuh? Iya, kalau media seperti podcast ini atau YouTube gitu, ya walaupun bisa ditonton seluruh Iya. orang di dunia ini, tidak terbatas oleh ruang dan waktu gitu ya, kapan saja bisa ditonton, dilihat, tinggal klik aja. Saya pikir kalau kita yang masih di Indonesia tetaplah membuat konten-konten yang sifatnya positif Iya, gitu, iya. yang menularkan hal-hal positif. Ya kalau mau lucu boleh lucu, tapi ya. lucu yang positif. Ada nilai edukasinya ya? Iya, ada edukasinya. Mau mau hiburan juga bolehlah hiburan gitu kan. Ya tapi yang tetap ada rambu-rambunya, apalagi kita sebagai orang Indonesia. Iya, betul. Gitu. Walaupun ya namanya teknologi internet ini kan nggak terbatas ruang dan waktu ya. Iya, betul. Siapa aja di mana aja. Tapi justru mungkin kalau kita punya keunikan-keunikan tersendiri untuk menyajikan konten di podcast ini, menarik ya? Iya, orang pasti nyari, mau orang dari mana pun, tidak hanya orang Indonesia kan, betul, tapi orang luar negeri yang butuh informasi dan konten yang dia lihat, oh menarik ini gitu, walaupun mungkin dia juga nggak paham dari bahasa, dari sisi bahasa, tapi kan itu nanti bisa teratasi lah. Betul. Apalagi tokoh-tokohnya bintang tamunya seperti kakak ya. Kak Mutia, ini kan banyak hal lagi sebenarnya yang mau kita sampaikan daripada kesempatan ini. Tapi kami yakin kakak punya ini loh. Oh ya, sebelum kita ketemu mungkin ada yang ini harus disampaikan ini. Apa pointer-pointer apa? Mungkin ada yang masih belum tersampaikan. Silakan kak. Udah banyak ngobrolnya. Banyak ya. Tapi nggak apa. Yang penting saya senang dengan adanya media seperti ini. Sebuah media yang menurut saya ini media baru karena menggunakan sebuah teknologi internet, dan saya melihat ke depan ini akan berkembang baik, Om. Ya. Akan terus berkembang, mudah-mudahan berkembangnya ke arah positif, dan tentu saja peminatnya ini kelihatannya akan semakin banyak. Iya, Nah, Om sebagai penyedia kontennya atau yang pelaku pelaku podcast ini, pelaku salah satu media baru ya, makanya menyajikan hal-hal yang menarik, yang tadi itu ya Om, yang edukatif, yang positif, tapi tetap ditunggu-tunggu gitu loh, gregetnya itu. Iya, bahkan kalau secara kebudayaan kita tetap mengedepankan konten kearifan lokal gitu ya kayak. Oke banget Om, supaya ada ciri khasnya nih, podcast Senyum Om Bahar, orang Sumatera Utara. Jadi orang kan pengen tahu, kalau udah bicara kearifan lokal, pengen tahu apa sih yang ada di Sumatera Utara yang disajikan Om Bahar nih. Baik kak, luar biasa kakak memberikan inspirasi. Kakak sudah menyampaikan banyak hal yang pencerahan kalau menurut saya. Tapi ini saya kan belum terbongkar semua nih, masih banyak ilmunya nih yang belum keluar nih ya kan. Tapi untuk penutup, kakak bolehlah kira-kira hari ini yang menarik, pointer-pointernya boleh disimpulkan, kakak sampaikan, dan harapan kita apa yang kakak sampaikan menjadi ini ketertarikan para pemirsa untuk memberikan dukungan secara moral buat kita. Silakan kak. Ya, yang jelas sebuah kebanggaan bagi saya hadir di sini bersama Om Bahar, karena ini sebuah inovasi ya, hal baru yang saya optimis ke depan akan semakin menarik, semakin diminati. Moga-moga juga tetap memberikan konten yang positif dan memberikan, tadi Om Bahar bilang kearifan lokal tetap diutamakan, sama seperti halnya di lembaga penyiaran nih Om. Lembaga penyiaran juga tetap KPID meminta kepada lembaga penyiaran untuk memperhatikan tayangan konten lokal gitu ya, artinya mengangkat kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara. Nah ini juga karena podcast kan sebuah perpaduan gitu ya. Ini kayak begini nih,
ini seperti di studio radio Iya, gitu kan. iya. Tapi kita akan tayang Iya, videonya akan Videonya, muncul di iya, di YouTube. YouTube. Nah. Nah, artinya kan ada perpaduan gitu Iya, ya Om ya antara radio dan televisi. televisi ya. Jadi artinya sebenarnya sama-sama saja media radio dan media televisi juga menyajikan konten-konten yang mengangkat kearifan lokal. Mudah-mudahan podcast juga seperti itu Iya. karena kita harus optimis podcast kelihatannya akan semakin diminati ke depannya. Iya. Dan Om Bahar juga harus semangat terus dan Iya. hadir terus di Iya. podcastnya. Gitu. Baik. Terima kasih Kakak. Terima kasih Om. Ini support buat kita. Mudah-mudahan kita bersama tim kreatif kita ini, anak-anak muda ini, mudah-mudahan kita tetap solid, Semangat. tetap maju. Dan jangan lupa tetap memberikan support buat kita Kak ke depan. Pasti disupport. Iya. Baik, terima kasih Kakak. Nah, itulah pentingnya ini kan ngobrol-ngobrol ya Kak. Tapi bermanfaat. Paling tidak buat kita dan buat para pendengar pemirsa. Kakak sudah memberikan sesuatu buat kami. Sekali lagi, podcastnya Om Bahar mengucapkan terima kasih kepada Kak Mutia Atika. Terima Luar kasih. biasa, iya. Om. Terima kasih Kak. Iya. Baik, para pemirsa, kita sudahi pertemuan kita, perbincangan kita dengan tokoh wanita yang luar biasa hari ini, Kak Mutia Atika. Tetap semangat, silakan di komentar tuliskan siapa kira-kira tokoh yang pantas kami undang untuk hadir kemari memberikan pencerahan buat kita. Baik, selalu tersenyum dan berpikir indah.